Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittabu'adinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, wa nakhussu khususan minhum ila hadratis Syekh Maulana Jaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadha duyunina liqadha hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati jasadina wa qulubina li shfi amradina zahiran wa batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa limanafina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wal aizil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa madana bi asrarihi wa fadha 'alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatu i'timadi dzalikal mughtarri. Adapun ini ialah bab tentang kesempurnaan bersandarnya orang yang tertipu itu bitamallukid dubi, terhadap perhatian seekor beruang. Laqad nama, demi sungguh telah tidur, ar-rajulu, siapa laki-laki itu. Waddubu, adapun si beruang itu, yadhubu, ialah mengusir itu beruang, anhu, dari itu rajul, adzubaba, terhadap seekor lalat. Wa minal ainadi, dan karena bandulnya itu lalat, adat kembali dzubabatun, apa, seekor lalat. Wa hatta, dan hinggap itu seekor lalat, sari'an, dengan cepat. Wa dhabba, dan mengusir itu beruang, kepada itu seekor lalat, uddata marrat, sampai berkali-kali, an wajhi syabi, dari wajah si pemuda itu. Lakin, akan tetapi, tilka dzubabatu, adapun seekor itu lalat, kanat, ialah ada itu seekor lalat, ta'udu, ialah kembali, sari'an, dengan cepat. Faghadaba, maka menjadi marah ad-dubu, apa, seekor beruang itu, ala dzubabati, terhadap seekor lalat. Wa dhahaba, dan pergi itu beruang, faqtala'a, maka mencabut itu beruang, sukhratan, terhadap batu, dukhmatan, yang besar, minal jabali, dari gunung. Wajah, dan datang membawa itu seekor beruang, bisukhrati, terhadap adanya batu besar itu. Fara'a, maka menyaksikan itu beruang, adzabatu tsaniyatan, terhadap adanya seekor itu lalat, tsaniyatan, kedua kalinya.
Wa qad istaqara dan sungguh telah menetap itu seekor lalat ala wajhin naim terhadap wajah orang yang tidur, wastarahat dan berdiam diri itu seekor lalat. Fahamala maka membawa itu beruang tilka sakhra terhadap batu besar itu, wahya adapun itu sakhra kahajarir roha sebelah seperti batu penggilingan. Wa alqa dan melemparkan itu seekor beruang biha terhadap itu batu besar ala tilka dzubabah terhadap adanya seekor lalat itu, hatta tatiru hingga terbang itu lalat. Fahadamat maka menghantam as-sakhratu apa itu batu besar wajhan naim terhadap wajahnya orang yang tidur tamaman dengan sempurna. Wasya'a dan menjadi masyhur hadza ini masalan sebagai perumpamaan fil alami kulli di seluruh alam semesta. Oke. Ini pertama-tama ya. Laki-laki ini kenapa kok akrab dengan seekor beruang? Karena seekor beruang ini pernah dicengkram oleh gigitan naga. Kemudian laki-laki pemberani ini membebaskan beruang dari cengkraman naga itu. Lalu sebagai balas terhadap jasa si laki-laki ini, beruang ini menjadi setia mengikuti sang laki-laki. Jadi ini kesetiaan beruang ini sebagai balas jasa terhadap si laki-laki yang sudah membebaskan beruang dari cengkraman gigi-gigi naga itu. Balas jasa. Tapi balas jasanya si beruang ini dengan cara terus-menerus mengikuti si laki-laki ini sesungguhnya sudah diingatkan oleh seseorang bahwa berteman dengan binatang itu berbahaya. Seberapapun kesetiaan binatang itu. Kenapa? Karena binatang itu bodoh. Binatang itu bodoh. Jadi berteman dengan orang yang bodoh yang bisa menyebabkan adanya perubahan terhadap orang itu, diseret ke kebodohan, diseret ke tindakan-tindakan ngawur misalnya, itu jauh lebih berbahaya ketimbang bermusuhan dengan orang yang cerdas. Jadi bermusuhan dengan orang yang cerdas, kita bisa mengambil ilmu dari taktik-taktiknya itu. Tapi bersahabat dengan orang yang bodoh, yang bisa mempengaruhi kita terhadap tindakan-tindakan bodohnya itu jauh lebih berbahaya. Nah, sudah diingatkan sebenarnya. Cuma yang mengingatkan itu justru dimarahi sama si tuan beruang ini. Jangan-jangan kamu iri ya? Aku bisa akrab dengan seekor binatang. Seekor binatang ini sangat setia mengikutiku dan menjagaku. Jangan-jangan kau iri. Tidak kawan, kata orang yang mengingatkan itu. Saya sama sekali tidak iri. Dan saya menasihatimu itu betul-betul karena Allah telah memberikan cahaya penglihatan kepadaku bahwa engkau bersahabat dengan beruang ini hanya akan menimbulkan malapetaka. Hanya akan menimbulkan malapetaka. Sampai akhirnya yang memberikan nasihat ini tidak tahu bagaimana lagi cara nasihatnya itu bisa diterima. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya karena sudah putus asa, nasihatnya tidak digubris sama sekali, maka ditinggallah kemudian tuan beruang ini bersama dengan beruangnya. Artinya apa? Bersama dengan sahabat yang bisa mencelakakannya. Dibiarkan. Dan bab ini betul-betul berbicara ya. Berbicara tentang adanya malapetaka yang
lahir karena persahabatan yang tidak benar, yaitu bersahabat dengan binatang yang bodoh. Nah, boleh jadi sebenarnya ya, ketika beruang itu menjaga tuannya, itu atas dasar kesetiaan. Tapi kan kemudian kesetiaan yang tidak disertai dengan kecerdasan, itu kesetiaan yang menghancurkan. Nah, ini contohnya. Tuannya tidur, wajahnya dihinggapi lalat, kemudian diusir, datang lagi, hinggap lagi, diusir lagi. Lama-lama mangkel juga beruangnya, pergi ke atas gunung mengambil batu besar. Maksudnya apa? Seekor lalatnya itu mau dihantam dengan batu besar. Nah, karena tidak punya akal, karena bodoh ya, maka kesetiaannya kepada sang tuan menghancurkan sang tuan. Ketika lalat yang ngeyel itu hinggap kembali di muka tuan beruang yang sedang tidur itu, lantas dihantam dengan batu besar. Gup. Ya, lalatnya pergi terbang, mukanya itu yang hancur. Mukanya yang hancur. Nah, ini berarti apa? Persahabatan yang salah, sehingga kesetiaan itu membawa malapetaka. Jadi tidak setiap kesetiaan dalam persahabatan dengan sesama itu bagus, tidak bagus. Kalau kesetiaan orang-orang yang suci pasti bagus, karena dimanapun kita berada kita pasti didoakan, pasti dibimbing. Bahkan bisa dari jarak jauh dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ini bisa mengendalikan sahabat yang bersih hatinya, bisa mengendalikan sahabatnya yang entah berada di mana, bisa mengendalikan dengan izin Allah taala, dengan kekuatan rohani yang merupakan limpahan anugerah dari hadiratnya, bisa membimbing. Bukankah sudah banyak ya adanya kisah-kisah yang masyhur orang seperti Imam Syafi'i yang kuburannya berada di Mesir itu oleh Allah Ta'ala dijadikan sarana untuk membimbing siapa saja yang dikehendaki sampai hari ini. Padahal sudah wafat. Loh, sangat memungkinkan. Itu sangat memungkinkan. Sebagaimana Allah Ta'ala menggunakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk membimbing orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah wafat. Jadi ya, itu kalau kita memiliki adanya hubungan spesifik secara spiritual dengan orang-orang yang suci. Mereka boleh saja wafat, tapi tetap dipakai oleh Allah Ta'ala untuk membimbing kita. Berbeda dengan kesetiaan terhadap orang-orang yang bodoh itu. Di situ kita kalau tidak ikut acara dosa mereka dianggap tidak setia. Lantas karena dianggap tidak setia, kita kemudian ikut. Nah, begitu. Nah, itu kesetiaan yang membawa malapetaka, serupa kesetiaan seekor beruang kepada tuannya. Jadi karena itu, pilihlah teman-teman yang baik. Yang kata kitab Hikam, baik kata-kata maupun perilakunya menunjukkan kita ke Allah. Nah, itu dipilih. Teman-teman seperti itu adalah karunia yang sangat besar bagi diri kita. Kita bisa menjadi orang beruntung lantaran Allah Ta'ala mengirim kepada kita teman-teman yang setia dan bersih hatinya itu. Jadi kita menjadi beruntung karenanya ya. Jangan berteman dengan orang-orang yang kualitas pertemanannya sama dengan pertemanan dengan beruang. Jangan berteman dengan mereka-mereka itu. Jadi maksudnya beruang itu kan sebenarnya tulus ikhlas toh. Ambil batu. Ini untuk menjaga tuanku. Tapi kan pikirannya itu nggak nyampe itu loh. Ini membahayakan, nggak nyampe. Jadi itulah sebabnya ya. Kenapa? Wa hubbul ablah. Adapun cintanya orang yang bodoh, mithlu hubbid dubbi yakinan. Ialah seperti cintanya seekor beruang, yakinan dengan secara meyakinkan. Jadi
Orang bodoh itu kan juga sesungguhnya memiliki kesetiaan, tapi tidak berpikir tentang perkara keselamatan dengan kesetiaannya itu. Kesetiaannya itu mencelakakan atau menguntungkan, nggak punya pikiran ke sana. Nggak punya pikiran ke sana. Jadi karena itu, berteman dengan orang yang paling cerdas secara rohani, itu adalah keberuntungan. Dan yang paling cerdas secara rohani adalah Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu adalah apa? Aqalun nas, paling cerdasnya manusia. Kenapa? Karena setiap perilakunya adalah bimbingan menuju kebahagiaan. Setiap perilakunya adalah teladan menuju adanya kemuliaan. Atau kalau tidak dengan beliau, dengan siapapun yang merupakan derivasi, yang merupakan cipratan, yang merupakan perpanjangan dari adanya kemuliaan beliau. Itulah orang-orang terkasih di hadapan Allah Ta'ala, yang akhlak mereka merupakan fotokopi dari akhlak beliau ini. Ikuti itu, selamat. Itu teman-teman yang baik, teman-teman yang baik. Fahaqduhu hubun, maka adapun dengkinya itu orang bodoh, itu hubun, cinta. Itu merasanya ini demi kecintaanku. Iya, cinta yang menghancurkan, kan gitu ya. Jadi kedengkiannya itu adalah cintanya, wahubu haqdun, dan cintanya adalah kedengkiannya. Oh gimana ya? Kok bisa dengki itu bersenyawa dengan cinta? Itu kan pasti cinta yang paling babak belur itu. Itu kan cinta yang paling membahayakan itu. Sebab setara. Cintanya setara dengan dengki. Dengkinya setara dengan cinta. Wah, bahaya itu. Aku lakukan ini demi engkau. Iya, demi menghancurkan. Wa ahduhu wahin. Adapun janjinya itu si bodoh wahin ialah remeh. Jadi mbok berbusa-busa, besok lusa, enggak usah dipegang. Itu tidak pernah peduli dengan janjinya kok. Jadi ya, siapa orang tidak pernah peduli dengan janjinya kepada sesama, oh apalagi janjinya sama Gusti Allah. Sudah lama kocar-kacir janjinya dengan Gusti Allah Ta'ala itu. Padahal dulu ketika kita berada di alam arwah, Allah bertanya kepada diri kita, alastu bi rabbikum, kepada seluruh calon manusia, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala, iya benar, engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Mengatakan seperti itu. Nah, kalau kepada Allah Ta'ala tidak bisa memegang janji, misalnya, apalagi cuma sama makhluk-makhluk kan gitu. Nah, janjinya itu yang bahkan bisa diungkapkan dengan sungguh-sungguh, dengan berbusa-busa, itu perkara yang remeh-temeh. Jadi nggak usah dipegang. Karena itu kalau kita berbicara dengan orang yang memang tidak bisa dipegang pembicaraannya, ya cukup iya-iyain saja. Oh iya loh, iya. Nggak usah terlalu masuk di hati. Masuk di hati kita yang kecewa, mana hati kita sakit karena itu kan gitu. Iya, sudah kadung dipegang bahwa besok sore akan datang, ternyata tidak ada apapun. Nah, gitu loh. Jadi, ukuran seseorang adalah kesetiaannya kepada Allah Ta'ala. Keteguhannya dalam memegang kata-kata. Keteguhannya dalam memegang kata-kata. Wa harbun, janjinya itu kocar-kacir. Wa dhaifun, dan lemah. Jadi enggak usah dipegang, kata-katanya enggak usah dipegang. Syukur-syukur kalau kita menasehatinya, mbok enggak usah gampang berjanji, bilang saja insya Allah. Siapa tahu digandaki oleh Allah Ta'ala untuk memenuhi janjimu. Wong Nabi saja ya, Nabi saja yang jelas tidak pernah ingkar janji itu ya. Ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi, berapa sebenarnya jumlah Ashabul Kahfi itu ya, jumlah para pemuda penghuni gua dalam rangka menyelamatkan iman mereka. Nah, biasanya
Nabi itu kalau dapat pertanyaan dan beliau tidak bisa menjawab, biasanya Allah turun tangan lewat ayat-ayat yang diturunkan untuk menjawab pertanyaan itu. Nabi kemudian jawab besok, maksudnya besok jawabannya itu. Nah, ternyata besoknya enggak turun ayat, besoknya lagi enggak turun ayat, besoknya lagi enggak turun, sampai sekitar 2 bulan. Ketika turun lagi ayat sekitar 2 bulan dari pertanyaan orang Yahudi itu, malah Allah Ta'ala itu menegur Kanjeng Rasul, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Muhammad, jangan engkau betul-betul mengatakan bahwa aku besok bisa menentukan ini itu, illa ayyasha'allah, ngomong insyaallah itu loh. Jadi ya, walaupun di dalam pikiran kita itu rigid ya, tidak boleh kita memastikan loh. Besok, lusa, nggak boleh bilang insya Allah besok. Maksudnya apa? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, kan begitu. Jadi walaupun perfect di pikiran kita bahwa acara ini fix besok, jangan memastikan. Insya Allah. Sebab kalau Allah Ta'ala menghendaki ada halangan, habis deh, nggak akan terjadi. Loh, itu Nabi loh ya, yang nggak pernah ingkar janji loh ya. Kayaknya nih. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Apalagi cuman janjinya orang yang ngomongannya ngawur kan gitu. Masa mau dipegang? Gitu. Wa qauluhu dhahmun. Adapun kata-kata orang itu, orang-orang yang bodoh itu, kata-katanya dhahmun. Itu arti aslinya dhahmun itu gemuk, arti aslinya itu besar. Artinya kata-katanya itu meyakinkan gitu loh. Begini. Meyakinkan. Tapi wafa'u, kesetiaannya nahilun kurus. Jadi kata-katanya itu penuh, kebak, tapi kesetiaannya terhadap kata-katanya itu kurus kering. Nyaris habis. Nah, apa yang bisa dipercaya terhadap orang seperti ini? Jangan sampai kita menyerahkan nasib hidup kita kepada orang seperti itu. Malapetaka, sebagaimana malapetaka yang diterima oleh tuan beruang itu. Kesetiaannya setara dengan kedengkian kok. Kedengkiannya setara dengan kecintaannya. Karena itu, wala sudu saddiqho, maka janganlah mempercayai, janganlah membenarkan kau kepada itu orang bodoh. Hatta wa in aqsama, hingga walaupun orang itu bersumpah demi Allah, enggak usah dipercaya. Enggak usah dipercaya. Jadi sumpahnya itu hanya untuk apa? Untuk menarik simpati orang. Hanya untuk menarik simpati orang. Demi Allah. Bahkan kadang bersumpah tentang sesuatu yang berbahaya. Demi Allah, saya didatangi Nabi. Wow. Padahal hanya untuk perdagangan politik. Enggak usah dipercaya. Itu lihat saja wajahnya, ada cahaya Nabi atau tidak, kan gitu. Lihat saja moralnya, akhlaknya, ada akhlak Nabi atau tidak, kan kelihatan sekali toh. Kelihatan sekali. Fa inna mu'wajal hadis, karena sungguhnya orang yang bengkok omongannya itu ya nothu, ialah melanggar itu orang biyaminihi, terhadap sumpahnya. Kalau kata-katanya sudah seringkali bohong, pelintat-pelintut, sumpahnya pun pasti dilanggar. Jadi karena itu jangan kita termakan oleh sumpah. Jangan termakan oleh janji kesetiaan, tapi sesungguhnya orang itu akan menipu. Kita harus tahu dari aura wajah seseorang, orang itu setia atau penipu. Dan kita, jika Allah menganugerahkan kesucian batin kepada kita, tahu kita dan jelas perbedaan antara orang yang jujur dan orang yang bohong. Lihat aura wajahnya, jelas berbeda di antara keduanya. Jelas berbeda. Jadi sesungguhnya perbedaan itu sangat kontras.
sangat nyata antara orang yang jujur dan yang tidak, antara orang yang tulus dengan yang tidak, itu sangat nyata. Wa ba'da makalamuhu bila yaminin, wa madam, dan selama ada kalamuhu, apa kata-katanya itu si bodoh, bila yaminin, dengan tanpa sumpah, kizban ialah bohong, fala tankhadi, maka janganlah tertipu engkau, bimakrihi, dengan tipuannya itu orang bodoh, wa yamini, dan sumpahnya, wa taqa'u, dan jatuh engkau, fil makhidi, pada dadih susu. Gitu ya. Selama orang kata-katanya itu adalah kebohongan, selama orang itu berkata-kata dengan tanpa sumpah dan kata-katanya itu bohong, maka sumpahnya pun tetap bohong. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena sumpah itu sesungguhnya dipakai agar orang percaya. Nah, kalau kita sudah tidak percaya ketika orang itu tidak bersumpah, nah, maka bersumpah sekalipun tetap tidak usah percaya. Sebab kalau percaya itu apa? Kalau percaya ibaratnya kita akan jatuh ke tengah genangan dadih susu, ke tengah genangan sampah, ke tengah genangan segala sesuatu yang pada akhirnya tidak mengenakan diri kita. Jadi kita kemudian menjadi apa? Menjadi menyesal percaya terhadap orang itu, menjadi menyesal karena berkawan dengan orang seperti itu. Jadi karena itu ya, perkawanan yang paling baik itu tentu saja dengan Allah Ta'ala ya. Walaupun tidak di dalam pemahaman berkawan sebagaimana berkawan dengan manusia, tidak. Tapi berakrab pria dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang merupakan hal paling menguntungkan. Hal paling menguntungkan. Sebab Allah lah asal usul dari segala karunia, Allah asal usul dari segala keindahan. Allah adalah asal usul dari segala keberuntungan. Berkawan dengan Allah Ta'ala, akrab dengan hadiratnya itu. Fa nafsuhu amiratun alaihi wa aqluhu asirun. Fa nafsu, maka adapun nafsunya itu orang bodoh, amiratun ialah menjadi amir, menjadi penguasa, alaihi, atas itu orang. Jadi siapa orang yang dikuasai oleh nafsunya, janganlah kita percaya terhadap orang itu. Masih dikuasai oleh nafsu. Kalau orang dikuasai oleh nafsu, maka pasti akalnya itu menjadi tahanan bagi nafsunya. Karena itu wa aqluhu, dan adapun akalnya itu orang asirun ialah menjadi tahanan. Jadi ketika yang menjadi raja di raja itu nafsu seseorang, akalnya pasti kerdil itu. Dan ketika akal itu kerdil, akal itu tak berfungsi, apa yang bisa dipercaya dari seseorang? Wong akal itu adalah pembeda kok. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang membahayakan, ini menguntungkan. Nah, kalau itu saja sudah tidak bisa berfungsi, apa yang bisa dipercaya? Jadi betapa malang orang yang nafsunya menjadi raja sementara akalnya menjadi tawanan. Betapa malang orang yang seperti itu. Nah, sebaliknya, betapa beruntung orang yang akalnya itu menjadi raja dan nafsunya menjadi tawanan yang lemah tak berdaya. Untung itu. Karena itu beruntung orang yang akalnya di depan, nafsunya di belakang. Artinya apa? Nafsu itu mengikuti arahan-arahan akal. Dan betapa malang seseorang yang nafsunya berjalan di depan, akalnya menjadi makmum di belakang.
fastahin biqismihi biqasamihi, maka rendahkanlah engkau biqasamihi terhadap sumpahnya itu orang ala mi'ati alfin mushafin, atas 100.000 mushaf. Misalnya demi Quran, demi Zabur, demi apalah pokoknya ya. Semuanya itu harus dianggap remeh-temeh. Enggak usah dimasukkan dalam hati. Karena baik sumpahnya maupun kata-katanya yang tanpa sumpah sama-sama merupakan kebohongan. Sama-sama merupakan kebohongan. Fa in kana bila yaminin fa in kana, maka jika ada itu orang yang bodoh membahayakan itu. Ini yang dimaksud bodoh itu ya. Bukan lantas orang awam itu, bukan lah ya, bukan. Bahkan orang-orang awam itu banyak yang lebih cerdas sebenarnya. Kenapa? Mereka bisa menjaga waktu, mereka bisa berada sepenuhnya dalam kepatuhan kepada Allah. Bukan. Yang disebut dengan orang bodoh di dalam kitab ini adalah dia yang kesetiaannya setara dengan dendamnya, dengan dengkinya, yang dengkinya setara dengan cintanya, yang tidak bisa memilah-milah mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Itu yang bodoh. Faingkana, maka jika ada itu orang bodoh bila yaminin, ialah dengan tanpa sumpah, yahnuthu, melanggar itu orang bodoh bi'ahdi, dengan janjinya. Fa in aqsama, maka jika bersumpah itu orang bodoh, saya yahnuthu bihi, maka akan melanggar itu orang bodoh bihi dengan itu sumpah aidan juga. Jadi kalau orang tanpa sumpah itu bisa melanggar janjinya, maka bersumpah sekalipun tetap bisa dilanggar. Tetap bisa dilanggar, tetap bisa dilabrak itu. Jadi orang-orang seperti itu sebenarnya ibarat apa? Ibarat kendaraan yang hanya memiliki gas dan tanpa rem itu. Wah, pasti nabrak-nabrak itu. Enggak ada itu. Rem-rem keselamatan itu enggak ada. Enggak ada. Sementara orang beriman itu memiliki potensi rem-rem keselamatan. Mau nabrak di rem, mau nabrak di rem. Dzalika, adapun hal itu, anna nafsa, ialah sesungguhnya nafsu, tasdadu, ialah bertambah nafsu, itiraban, kegelisahannya, in qayyadtaha, jika engkau menali, jika engkau membatasi, mengkerangkeng kepada itu nafsu, biyaminin mughalladhatin, dengan sumpah yang sangat berat. Beratlah sumpah demi Allah, itu berat. Sementara nafsu itu ketika sudah dikerangkeng dengan sumpah, itu berontak, makin berontak itu. Karena itu makin ingkar janji, makin dilabrak sumpahnya sendiri. Jadi orang-orang yang bodoh dalam konteks pemahaman kitab Masnawi ini adalah mereka yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, sehingga nafsu itu semakin lama semakin menjadi-jadi dan semakin membahayakan dirinya, juga bisa membahayakan orang lain. Wa indama yashuddu asirun, dan manakala mulai mengikat asirun, siapa seorang tawanan, wathaqal hakim, terhadap percayanya seorang hakim, biqaidin, dengan adanya ikatan. Fa innal hakim, maka sesungguhnya itu hakim, yumazziku, ialah merabe itu hakim hu, kepada itu qaid, wa yantaliqu minhu, dan pergi itu hakim minhu, dari itu asir ya. Seorang tawanan mencoba untuk membikin percaya seorang hakim dengan kata-katanya yang berbusa-busa. Si hakim tahu justru engkau masuk penjara itu karena keberingasan nafsumu. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai kata-katamu? Jadi gitu ya. Jadi kita itu mesti lebih melihat realitas dibandingkan kata-kata. Percayakah kita kepada seseorang
yang menjual obat penyubur rambut sementara orang itu botak. Ya nggak percaya. Kenapa? Karena lisanul hal, realitasnya itu tidak mendukung. Percayakah kita kepada seorang yang menjual obat pemutih, orangnya itu hitam kelam? Ya nggak percaya. Kamu dulu diobati kan gitu mestinya. Karena itu sangat menunjukkan adanya kualitas akal yang rendah. Orang yang masih percaya kepada seorang dukun yang bisa katanya menggandakan uang. Tapi kok kalau bisa menggandakan uang, kok rumahnya gedek begini, gedek gitu, begini. Kok kayak gini? Nah, pasti ada yang percaya. Nah, orangnya yang percaya itu yang bodoh. Sesama bodohnya. Jadi, mestinya kalau bisa menggandakan uang, wah, megah. Semegah-megahnya dan tidak usah menjanjikan kepada orang menggandakan uang, cukup kasih dibagi-bagikan uangnya itu. Bagi-bagikan. Orang sudah cukup percaya kalau begitu. Malah bisa saja percaya aja itu tidak sebagai pengganda uang, tapi orang yang memiliki kesaktian. Wa yadukkuhu ala ra'sihi, dan menutupkan itu hakim terhadap itu kait rantai itu, ikatan itu, ala rosi, atas kepalanya itu orang, ghadaban, karena marah. Jadi boleh saja kemudian si hakim itu menutup si tawanan itu tadi dengan apa? Dengan adanya rantai yang dipakai untuk mengikat sang hakim. Nah, kembali ditutup. Wa yasfa'u wajahu bil yamin, dan menampar tuh si hakim wajahu kepada wajahnya itu tahanan bil yamin, dengan tangan kanannya. Kamu mau menipu saya ya? Kamu sudah ditahanan begini masih mau nipu saya, rasakan. Orang itu masuk penjara karena menipu banyak orang kok. Malah hakimnya mau dimakan sekalian dengan tipuannya. Karena itu kalau sudah begitu, faqnot, maka berputus asalah engkau. Min ayyam fudha, dari hendaknya bisa meloloskan itu orang, aufu bil uqud, terhadap sebuah ayat aufu bil uqud, yaitu sempurnakanlah janji-janji kalian itu. Jadi jangan sampai kita termakan oleh adanya ayat-ayat yang dikutip. Jadi tidak setiap orang yang mengutip ayat dan lain semacamnya itu benar. Boleh saja asal tempel itu. Asal kutip, padahal nggak ngerti kejelasannya, nggak ngerti korelasinya dengan pembahasan dan lain semacamnya. Jadi apa? Mengutip ayat hanya agar bisa itu sakral, dikesankan itu sakral. Tidak boleh. Wala taqul lahu, dan jangan katakan engkau lahu bagi itu asir, ihfadzu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian, percuma. Jadi ketika kita mengatakan kepada para pembohong itu, kita mengatakan jujurlah kalau berbicara, wah percuma, bisa iya tok itu. Iya-iyanya itu boleh jadi agar kita diam, bukan betul-betul mengiyakan. Jadi ada kalanya orang itu mau menghentikan pembicaraan dengan nunduk-nunduk dan bilang iya, padahal biar cepat berhenti itu nasihat. Iya. Dan lain toh, aura yang ditampilkan oleh orang yang menyatakan iya itu menunjukkan kesungguhan, ketulusan, atau iya itu agar orang yang di depannya berhenti ngomong. Itu beda itu. Beda banget kok. Beda banget. Wa dzalikal ladzi ja'alal haqqa sanadan lahu fi aimanihi. Wa dzalika, adapun itu orang alladzi ja'ala, yang menjadikan itu orang al-haqqa kepada Allah yang Maha benar,
lahu sanadan sebagai sandaran lahu bagi itu ladzi fi aimani di dalam sumpah-sumpahnya ladzi ya ja'alu menjadikan itu orang min jasadihi dari jasadnya orang khaitan terhadap benang wayan sujud dan menenun itu orang haulahu kepada sekitarnya. Jadi orang yang menjadikan Allah Ta'ala sebagai sandaran bagi sumpah-sumpahnya itu sesungguhnya sama saja dengan orang itu melilitkan benang di jasadnya dan itu menjadi pelindung gitu loh. Menjadi pelindung. Padahal orang-orang yang sudah paham tetap merasa tidak aman walaupun orang itu bersumpah dalam kata-katanya. Tetap merasa tidak aman. Jadi mana yang lebih dipercaya? Para pembohong yang suka bersumpah atau orang jujur yang sama sekali tidak pernah bersumpah? Nah, kita mestinya memilih yang kedua. Orang jujur yang walaupun tidak bersumpah dijamin kejujurannya. Nah itu jauh lebih kita pilih. Dan itu auranya berbeda antara yang pertama dengan yang kedua. Antara aura pembohong dengan aura orang yang jujur itu berbeda. Nah kalau kebohongan-kebohongan itu tadi membawa malapetaka. Nah sementara kejujuran itu menunjukkan adanya integritas seseorang. Contoh dalam dunia bisnis misalnya ya. Orang yang jujur itu bisa jadi tidak punya modal loh. Tapi orang kan percaya. Kalau kamu aku percaya. Gitu loh. Kalau kamu aku percaya. Nah, saya punya ponakan itu dipercaya sama orang itu sampai miliaran itu dipercaya. Pokoknya kalau kamu aku percaya. Enggak usah. Ngerembuk aku percaya. Kenapa? Karena realitas orang itu betul-betul mendukung sekali bahwa dia memang layak dipercaya dan dia tidak pernah bohong dalam hubungan bisnis dengan siapapun. Nah, jadi kejujuran itu bisa menjadi modal utama. Bahkan dicari oleh para pemodal. Ini tolong kamu kembangkan, tolong. Aku percaya pokoknya sama kamu. Gitu loh. Nah, ketika kita dipercaya oleh seseorang, maka jagalah rasa percaya orang itu. Jangan sekali-kali kita mengkhianatinya. Itu berarti apa? Berarti kita dianugerahi karunia yang besar kalau sudah begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sudah dipercaya oleh Allah taala, itu karunia yang sangat besar. Sampai Allah Ta'ala percaya kepada diri kita, itu karunia yang sangat besar. Sangat besar. Allah akan menitipkan karunia-karunianya kepada kita. Dan kita dibimbing untuk mensyukuri karunia itu dengan cara mendayagunakan di jalan kebenaran. Oke ya. Moga-moga kajian kita ini senantiasa manfaat dan barokah untuk diri kita. Insya Allah masih kurang 3 malam lagi ya. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Itu kalau malam hari rayanya malam Kamis. Oke. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi